Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Berliana Dwi Agustin. Saya akan menjawab soal nomor 1. Soalnya yaitu diketahui pada tanggal 10 Oktober 2017, pemerintah Kota Bandung melakukan pengadaan personal komputer atau PC dengan PT Smart Technic dengan nilai 60 juta rupiah. Pemkot Bandung dan PT Smart Technic sepakat untuk membayar komputer tersebut dilakukan pada 1 Maret 2018. Bagaimana pencatatan akuntansinya? Pencatatan pemerintah pembelian di debit 60 juta, pada utang di kredit 60 juta. Sedangkan pencatatan pada PT Smart itu piutang 60 juta di debit, pada penjualan 60 juta di kredit. Penjualan yang dilakukan secara kredit akan dicatat sebagai piutang oleh pihak penjual, dan pembelian yang dilakukan secara kredit maka akan dicatat sebagai utang oleh pembeli. Oleh sebab itu, pada soal di atas pencatatan dibuat dari dua sisi, yaitu penjual dan pembeli. Nomor 2. Pertanyaannya adalah, pada saat pemerintah melaksanakan suatu kegiatan secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi, maka kejadian tersebut menciptakan liabilitas. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Jelaskan. Jawabannya adalah, dalam akuntansi pemerintahan Indonesia, jika terdapat kejadian tidak terduga, maka akan dimasukkan ke dalam beban tidak terduga, di mana beban tidak terduga sudah dianggarkan atau sesuai dengan perkiraan beberapa kejadian yang dapat menghasilkan kerusakan bagi barang milik masyarakat. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian yang disebabkan oleh entitas non-pemerintah dan bencana alam pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, beban tidak terduga tersebut tidak dapat ditebus secara langsung, melainkan menjadi utang jangka pendek yang harus dibayar dalam tempo maksimal 12 bulan. Saya Intan Oktavianti, nomor absen 13. Di sini saya ingin menjelaskan pertanyaan. Pada kasus bencana alam di Yogyakarta, setiap keluarga yang rumahnya roboh akan diberikan ganti rugi sebesar 30 juta. Apabila sudah dicantumkan dalam peraturan atau surat ketetapan yang sah, tapi belum dibayar pemerintah, maka bagaimana perlakuan akuntansinya menurut pengantar standar akuntansi keuangan atau yang biasa disingkat PSAK yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Jelaskan. Perlakuan akuntansi menurut PSAK jumlahnya adalah piutang tidak sebesar 30 juta pada pendapatan yang lebih di kredit sebesar 30 juta. Sedangkan untuk pencatatan untuk pemerintah itu dianggap utang karena masih kewajiban harus dibayarkan, dan jumlahnya itu beban dan rugi debit pada debit sebesar 30 juta pada utang di kredit sebesar 30 juta. Perkenalkan, nama saya Nailatul Haya, nomor absen 19. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya yaitu jelaskan mengenai utang transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, utang transfer ini timbul akibat beban transfer ke pemerintah daerah yang menjadi kewajiban pemerintah pusat yang sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan belum disalurkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perlakuan akuntansi terhadap utang pemerintah daerah dalam bentuk mata uang asing. Nah, utang pemerintah dalam bentuk mata uang asing itu dicatat menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Nah, kurs tunai yang berlaku pada saat tanggal transaksi itu disebut dengan spot rate atau kurs spot. Terus suatu kurs itu yang mendekati tanggal transaksi itu sering digunakan. Kenapa? Karena itu dinilai lebih praktis. Misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan itu digunakan untuk transaksi pada periode tersebut. Namun jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode itu tidak dapat diandalkan. Terus pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nah, selisih penjabaran pos utang pemerintah
dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada neraca atau kewajiban yang berhubungan dengan yang berhubungan dan ekuitas pada entitas pelaporan. Nah, apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Tapi jika timbul dan diselesaikan pada transaksi berbeda dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Sekian, terima kasih. Selamat siang.